Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat fungsi validate OTP. Pada tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang model dan serializer. Di tutorial sebelumnya kita telah membuat kelas model dan juga kelas serializer. Juga kita telah membuat fungsi untuk meng-create OTP. Di tutorial kali ini kita akan membuat beberapa fungsi, diantaranya fungsi filter data OTP, kemudian fungsi validate OTP, dimana sebelumnya kita sudah membuat fungsi untuk meng-create OTP. Kita juga sudah membuat unit testnya. Unit test ini, beberapa tes yang sudah kita buat adalah create OTP success, terus create OTP fail, dan create random OTP success. Di tutorial kali ini kita akan membuat fungsi untuk memvalidasi OTP. Beberapa hal yang perlu Anda persiapkan adalah kita perlu membuat fungsi untuk memfilter data OTP. Di sini kita akan memfilter data ke database apakah OTP-nya ada atau enggak di database. Oke, Anda bisa kembali ke tutorial.halofinda.com di membuat service OTP Django MySQL bagian keempat. Di step pertama kita perlu membuat fungsi filter data OTP. Fungsinya kita namakan check exist OTP. Jadi kita asumsikan misalnya kita bikin variabel namanya check OTP, kemudian kita pakai kelas modelnya OTP service .objects .filter. Kita perlu memfilter berdasarkan serializer. Anda bisa kembali ke app API, kemudian membuka file serializer.py. Di sini untuk payload dari validate OTP ada dua, ada phone number dan OTP number. Jadi kita bisa filternya berdasarkan phone number dan OTP number. Anda bisa melihatnya, kelas modelnya di sini ada phone number. Kemudian ada field OTP number. OTP number. Gunakan len untuk mengetahui apakah data OTP datanya ada di database ataupun tidak. Jadi misalnya len check OTP lebih besar dari 0 dan memberikan return true. Jika salah maka dia akan false. Return false. Ini bagian ini adalah return data untuk objek check OTP. Kemudian di sini message-nya, misalnya kita namakan OTP not found, OTP number not found. Check OTP. Kita
kita selalu mengambil data OTP di bagian pertama atau di indeks yang pertama, kemudian ini bisa message di sini bisa Anda tambahkan message ataupun Anda kosongin saja, ataupun Anda menghasilkan return string kosong. Kemudian di bagian kedua kita membuat fungsi validate OTP. Kita kembali ke fungsi validate OTP. Kita tambahkan sekarang check access OTP. Dan kita bikin logikanya menggunakan if status biar is access is OTP access sama dengan true, kita bikin alur logikanya terlebih dahulu. Jika OTP-nya eksis, oke, kita coba cari tahu. Jika OTP-nya eksis dan berarti jika OTP-nya eksis, maka is OTP eksis sama dengan true. Kemudian Anda tinggal mengecek expired unique time dari OTP tersebut. Masukkan is expired, kita bikin variabel nama expired, check OTP expired, expired unique time ini diambil dari OTP nah ini expired unique time, kita ngambil dari data OTP, data expired unique time yang sebelumnya kita buat pada saat create OTP. Kita mengambilnya dari database, seperti ini. Masukkan logikanya kembali, if is expired sama dengan true, sepertinya kita perlu mengubah logika ini. Jadi misalnya is expired nya true, ya benar, ini logikanya sebenarnya sudah benar, is expired true, maka kita bikin polanya terlebih dahulu.
return is OTP exists. Is exists. Return is expired. Kita tambahkan di sini message is expired. Oke, kalau di sini return langsung value-nya false, sama message-nya kita masukkan string exception as a ini adalah variable exception. Oke, kita sudah membuat validate OTP. Sekarang kita tinggal modifikasi is expired. Jika kita berkaca pada tutorial sebelumnya terkait dengan membuat service OTP bagian kedua di sequence diagram, di bagian ini kita perlu menambahkan atau mengupdate flag menjadi true yang sebelumnya false. Fungsinya adalah is flag true ini untuk menandakan bahwa nanti OTP tersebut atau OTP yang sudah pernah atau OTP yang kita buat itu sudah pernah digunakan. Jadi Anda bisa mengupdate-nya di sini. OTP dot validate sama dengan true OTP dot save. Return true message-nya adalah sukses. Selanjutnya kita perlu memverifikasi terlebih dahulu jika kalau kita kembali ke fungsi check OTP di sini fungsi generate OTP atau generate create expired unique time-nya di sini expired-nya adalah 5 menit. Jadi kita perlu memvalidasi lagi jika ternyata OTP tersebut exist, kemudian kita perlu mengeceknya lagi apakah validate OTP-nya masih statusnya masih false atau belum pernah digunakan OTP tersebut. Jadi kita bisa menggunakan if OTP.validate
sama dengan true. Jadi jika OTP ini sudah pernah digunakan, otomatis sistem akan memberikan return false. Kemudian message-nya adalah OTP already used. Oke, fungsi validate OTP sudah kita buat. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah kita perlu membuat unit testnya untuk menguji logic yang sudah kita buat. Oke, kita coba kembali ke unit test. Kita bikin satu kelas baru, kita namakan misalnya kelasnya kelas validate OTP test case. Kita tambahkan sampel data untuk sampel data create OTP pilot. Jadi kita akan mencoba membuat satu test case bahwa validate OTP-nya sukses. Masukin buat nama fungsinya test. Yang perlu kita buat terlebih dahulu atau kita tambahkan adalah kita perlu mengcopy bagian ini. Kita perlu meng-create OTP-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah create OTP-nya sukses, setelah kita meng-create OTP, selanjutnya kita adalah mengimport data validate OTP atau mengimport function validate OTP. Mengimport function validate OTP, tambahkan di baris ini OTP pilot validate OTP. Kita buat pilot yang terlebih dahulu. Ada phone number, ada pilotnya, Anda bisa melihat di bagian serialisi.py. Di sini ada phone number, ada OTP number. OTP-nya Anda mengambil dari OTP hasil dari fungsi create OTP. Kemudian Anda bisa melihat validate OTP ini memberikan return apa saja. Returnnya di sini ada
ada boolean dan message string message. Berarti di sini is validate atau Anda bisa menambahkan statusnya, status dan message. Ini dua variabel, status dan message. Kemudian tinggal save dot asset equal statusnya. Jika statusnya adalah true, harusnya statusnya true, jadi statusnya true. Sekarang kita coba, kita lakukan case-nya, unit testnya. Python manage py test. Oke, sukses. Kita akan coba ngecek bahwa OTP-nya tidak sukses atau OTP-nya fail atau tidak terdapat di database. Jadi caranya kita kembali ke unit test, kita bikin satu test case, unit test validate OTP fail. Berarti Anda tidak perlu meng-create OTP karena kita akan menguji bagian ini, OTP not exist. Jadi Anda bisa langsung ke bagian ini, kemudian masukkan OTP-nya misalnya 1 2 3 4 5 6. Ini ganti jadi false. Kita coba jalankan unit testnya. Ya, sukses. Jadi fungsi untuk validate OTP sudah kita buat. Kita sudah membuat semua fungsi yang nanti akan digunakan akan dipanggil oleh service client. Dan di tutorial selanjutnya kita nanti akan belajar tentang bagaimana membuat service client untuk generate dan validate OTP.